Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang air cooling system. Sistem pendingin dalam suatu engine terdapat dua tipe dan salah satunya adalah tipe ini atau air cooling system. Sedangkan yang satunya lagi adalah tipe liquid cooling system. Baik air cooling system maupun liquid cooling system, kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dalam video kali ini saya akan lebih memperdalam bagaimana fungsi dan cara kerja dari sistem pendingin udara atau air cooling system ini. Dan di sini telah saya gambarkan, kita lihat gambar yang sebelah kiri atas. Sebuah engine satu silinder yang memiliki sistem pendingin udara. Nah, secara umum ciri-cirinya adalah engine tersebut memiliki suatu sirip atau fins, dan istilahnya adalah air cooling fins, yang mana ini merupakan salah satu atau media yang berfungsi untuk menghantarkan panas atau memindahkan panas dari dinding silinder akibat hasil pembakaran menuju udara sekitar. Nah, udara di sini adalah udara yang mengalir melewati engine ini atau engine yang digunakan atau engine yang sedang menyala. Nah, dalam fisika, dalam hukum fisika bahwa perpindahan panas akan lebih cepat terjadi atau akan lebih cepat selesai jika luas penampang dari benda atau di sini adalah komponen yang memindahkan panas lebih besar luas penampangnya, maka perpindahan panas akan lebih cepat terjadi. Nah, ini dilakukan dengan adanya sirip-sirip pendingin atau air cooling fins. Kita lihat di sini, jika kita menggariskan atau membentangkan sebuah benang dari bagian atas terus berliku-liku seperti itu hingga ke bawah, maka hasilnya akan lebih panjang jika dibandingkan dengan tanpa menggunakan sirip. Hanya benang lurus saja seperti ini. Maka jika dibandingkan, luas penampang dinding silinder bagian luar yang memiliki sirip akan memiliki luas penampang yang lebih besar juga. Nah, ini akan mempercepat perpindahan panas dari dinding silinder menuju ke udara yang melewatinya atau udara sekitar. Dan selain itu, untuk mempercepat perpindahan panas dari engine yang menggunakan sistem pendingin udara, itu dipercepat dengan adanya atau dengan terjadinya laju kendaraan. Nah, laju kendaraan yang semakin cepat, maka aliran udara juga akan semakin cepat. Dan ini akan otomatis mempercepat perpindahan panas dari dinding silinder menuju ke udara yang melewatinya. Baik, kita lanjut. Di sini juga telah saya gambarkan. Oh ya, perlu diketahui ini adalah tipe air cooling system yang secara alami aliran udaranya itu. Sedangkan yang gambar yang sebelah kanan ini adalah sistem pendingin udara yang dipaksakan. Nah, maksudnya dipaksakan adalah sistem ini menggunakan kipas atau dalam hal ini adalah impeller yang berfungsi untuk memaksakan udara luar untuk masuk dan mengalir melewati bagian luar dinding silinder. Baik, kita mulai. Di sini adalah gambar atas maupun bawah merupakan suatu engine yang menggunakan air cooling system dengan sistem paksa. Yang bagian atas ini berjenis vertical bearing axis. Disebut vertikal karena impellernya memiliki atau berposisi tidak sejajar dengan crankshaft atau poros engkol. Nah, ini adalah tegak lurus atau vertikal terhadap poros engkol. Sedangkan yang bawah ini adalah horizontal bearing axis for impeller. Secara fisiknya
Dengan kata lain bahwa horizontal bearing axis ini sumbu dari impeller, sumbu bantalan atau bearing dari impeller ini sejajar atau secara horizontal terhadap poros engkol atau crankshaft. Nah, kita mulai dari bagian yang vertical bearing axis for impeller. Nah, komponennya adalah tentu ada yang disebut dengan impeller. Dalam bahasa Indonesia, impeller diartikan sebagai pemaksa. Impel adalah memaksa, sedangkan impeller adalah pemaksa. Maksudnya pemaksa di sini adalah impeller memaksa udara di luar, udara dingin atau cool air untuk terhisap dan masuk melewati saluran-saluran, yang mana saluran tersebut dibentuk oleh baffles, atau dalam bahasa Indonesia baffles ini disebut dengan dinding antar. Nah, baffles ini semacam membuat jalur aliran udara. Saya tunjuk dengan yang berwarna hitam ini, yang berwarna hitam untuk secara tepat melewati bagian luar dinding silinder. Dan komponen lain yang terkait di sini adalah untuk memutarkan impeller. Ini menggunakan mekanisme puli dan sabuk. Nah, kita lihat di sini ada komponen yang berwarna hijau. Ini adalah belt drive atau sabuk pemutar, yang mana daya putar dari sabuk ini dihasilkan oleh putaran poros engkol dan diteruskan menuju puli. Dan dari puli dibelokkan secara tegak lurus dengan adanya puli idler. Nah, jadi secara sederhananya seperti juga tipe yang natural, tetapi ini hanya dipaksakan saja aliran udaranya dari luar melewati dinding silinder, dan udara yang dingin selanjutnya keluar menjadi udara yang panas akibat perpindahan panas dari dinding silinder menuju ke udara yang melewatinya. Nah, prinsipnya sama juga pada tipe yang horizontal bearing axis for impeller, tetapi hanya posisinya saja yang berbeda. Dan di sini ada sedikit tambahan sistem pengatur percepatan aliran udara atau kecepatan atau banyaknya aliran udara yang melewati dinding antar atau plenum chamber. Nah, di sini telah saya gambarkan sebuah engine 2 silinder dengan tipe air cooled. Mirip seperti tipe yang sebelumnya, ini memiliki komponen utama yaitu impeller dan mekanisme puli dan sabuk. Tetapi mekanisme puli dan sabuk di sini tidak menggunakan idler untuk membelokkan arah putar dari impeller. Dan komponen lain yang terkait juga di sini ada yang disebut dengan bell crank lever system. Nah, ini berfungsi untuk mengatur katup gas atau throttle valve di sini untuk membuka dan menutup untuk mengizinkan banyaknya udara yang dapat mengalir ke sela-sela dinding silinder atau dinding antar atau baffles di sini untuk mengatur banyaknya udara. Dan ini diatur oleh mekanisme pengatur panas atau disebut juga termostat untuk mengubah posisi throttle valve di sini, yang selanjutnya akan mengatur juga banyaknya aliran udara yang melewati baffles. Nah, mekanisme dari bell crank lever system ini saya gambarkan pada gambar yang sebelah kiri bawah ini. Nah, cara kerja mekanismenya adalah seperti ini. Pada saat engine masih dingin, maka tidak perlu banyak udara yang melewati bagian luar dinding silinder untuk mendinginkan silinder. Nah, maksudnya adalah agar pemanasan engine lebih cepat, maka perlu sedikit udara saja yang melewati bagian luar dinding silinder. Sedangkan pada saat engine panas,
maka perlu lebih banyak udara untuk mendinginkan bagian luar dinding silinder. Dan cara kerja dari sistem ini adalah pada saat engine dingin, kita lihat komponen yang berwarna biru ini akan berposisi ke bagian kanan atau lebih menjorok ke dalam. Maka sela-sela ini akan tertutup. Dan udara yang saya tunjuk dengan warna hijau dan tanda panah ini hanya melewati bagian tengah komponen yang berwarna biru ini dan masuk ke dalam ruang impeller, dan oleh impeller didorong menuju ke baffles atau untuk mendinginkan silinder. Nah, ini berbeda halnya pada saat kita menggerakkan throttle valve pada saat panas. Maka katup atau komponen yang berwarna biru ini akan menggeser keluar, dan sela-sela di sini akan terbuka dan udara yang terhisap itu lebih banyak. Itu ditunjukkan dengan tanda panah yang ini, sedangkan pada bagian tengah pun ada udara yang terhisap melewatinya. Nah, prinsipnya adalah pada saat sistem dingin katup tertutup sehingga celah untuk masuknya udara lebih sedikit, sedangkan pada saat sistem panas katup terbuka dan mengizinkan udara lebih banyak untuk terhisap oleh impeller untuk didorong melewati bagian luar dinding silinder. Nah, ini diatur oleh yang namanya disebut dengan throttle valve. Dan ini sistem ini adalah disebut dengan komponen ini dinamakan dengan air cooling fan dan throttle valve. Oke, kita kembali lagi ke komponen yang sebelumnya. Sistem pergerakan komponen yang berwarna hitam ini sudah saya jelaskan, dan prinsip lainnya sama dengan vertical bearing axis for impeller. Udara terhisap melewati ruang impeller dan didorong oleh impeller melewati plenum chamber, yang mana plenum chamber ini merupakan kamar yang mana dalam area tersebut tekanan udara di dalam lebih besar daripada udara atmosfer karena akibat dorongan dari impeller. Dan komponen lain yang terkait telah saya sebutkan tadi, baffles, termostat. Nah, termostat di sini bekerja secara otomatis untuk menggerakkan posisi throttle valve untuk menutup ataupun terbuka. Nah, termostat bekerja akibat udara panas yang melewatinya, sehingga termostat akan mengatur tuas untuk menggeserkan throttle valve, apakah terbuka untuk mengizinkan udara lebih banyak ataukah tertutup untuk mengizinkan hanya sedikit udara yang melewatinya. Nah, baik, itulah penjelasan mengenai air cooling system dari sekolah online teknik otomotif. Jika ada yang belum jelas, silahkan komentar di bagian bawah. Terima kasih telah menonton.